Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Anugrah dengan nomor NIM 055927874. Program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah basis data. Oke, di sini ada, langsung aja kita ke contoh kasus untuk tugas 2 ini ya. Berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD di atas, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam PP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, di sini saya udah menjabarkan dari kasus di atas ya, dimana tabel dan atributnya udah saya pisahkan atau saya udah jabarkan gitu ya. Jadi di sini ada untuk tabel administrator, atributnya itu ada ID admin sebagai primary key, nama admin, dan waktu jaga. Terus di sini ada tabel dokter, di sini ada ID dokter sebagai primary key, nama dokter, tanggal lahir, alamat, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Dan di sini ada tabel pasien, di dalamnya ada atribut ID pasien sebagai primary key, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat. Terus di sini ada dokter admin yang atribut dalamnya ada ID data sebagai primary key, ID admin sebagai foreign key, dan ID dokter sebagai foreign key. Di tabel daftar ada ID daftar sebagai primary key, ID admin foreign key, dan ID pasien foreign key. Terus ada tabel dokter, yaitu ada ID pemeriksa sebagai primary key, ID dokter sebagai foreign key, ID pasien foreign key, tanggal pemeriksaan, dan resep. Oke, sebelum kita mulai menggunakan exam PP, kita maksud dulu ke exam PP-nya. Di sini saya udah menyalakan untuk servernya. Di sini kita menggunakan MySQL database dan Apache Web Server. Oke, ketika udah semua nyala, kita lanjut, kita mulai. Di sini kita buat database-nya ya. Langkah pertamanya kita membuat baru tabel rumah sakit. Oke, untuk pembuatan tabel pertama di sini kita ada tabel administrator. Dengan jumlah kolomnya 3. Oke, yang pertama di sini ada ID admin. Dengan tipe datanya integer, panjang nilai misalkan 3. Oke, ini default, indeksnya kita kasih primary key. AI di sininya atau auto incrementnya dicentang ya, karena biar nanti dia tuh nambah otomatis ke bawah gitu, tersusun gitu. Sudah ID admin, di sini ada nama admin. Tipe datanya varchar dengan nilai 100. Oke, kode admin, waktu jaga. Nanti tipe data varchar ini 50. Itu kesininya default, dan kita simpan. Coba kita lihat strukturnya.
Oke, sudah semua udah masuk. Oke, selanjutnya kita langsung menambahkan tabel dokter. Biar kita lebih cepat, efisiensi waktu, kita menggunakan SQL ya. Minta SQL nya create table dokter. Disitunya ada ID dokter, datanya integer, numeric key, auto increment. Oke, lanjut ada nama dokter dan seterusnya ya. Tipe datanya varchar, sini 100, nilainya sudah nama dokter, ada tanggal lahir. Tipe datanya date. Oke, tanggal lahir, ada alamat, tipe datanya teks. Setelah alamat ada nomor HP, tipe datanya varchar, nilai 15, kemudian spesialis, datanya varchar, kemudian waktu kerja. Nilai 50. Oke, jangan lupa untuk di koma. Oke, disini langsung kita kirim. Oke, udah ada ya. Oke, udah sesuai. Oke, selanjutnya dengan tabel-tabel lanjutannya. Tabel pasien. Sini kita pilih table ID pasien, data integer, primary key, auto increment. Oke, selanjutnya nama pasien, tipe data varchar, jenis kelamin, NU, alamat pasien, tipe datanya teks. Oke, kita tutup. Oke, lanjut kita untuk dokter admin. Ada ID data, itu primary key, auto increment, kemudian ada ID admin, kemudian ID dokter. Oke, kita isi lagi. Reference, administrator, ID admin. Dan untuk ID dokter.
Oke, dan seterusnya guys. Memiliki auto income, kemudian ada admin, kemudian ada ID pasien, foreign key, kemudian ini untuk foreign key pasien. Kemudian kita tutup. Oke. Untuk tabel yang terakhir ada pasien dokter. Dan ID memiliki auto income, kemudian ID dokter, ID pasien, kemudian tanggal periksa, datanya detail, kemudian resep, data teks, foreign key, itu tadi foreign key-nya di ID dokter dan ID pasien untuk foreign key-nya. Reference. Kemudian ID pasiennya. Oke, database berhasil kita buat. Oke, kita cek lagi. Di sini ada tabel administrator digunakan untuk menyimpan data admin. Kemudian tabel dokter digunakan untuk menyimpan data dokter. Tabel pasien digunakan untuk menyimpan data pasien, sedangkan tabel pasien dokter digunakan untuk menyimpan data pemeriksaan pasien oleh dokter. Kemudian tabel daftar ini untuk pendaftaran data pendaftaran pasien ya. Oke, foreign key yang digunakan untuk foreign key itu untuk menghubungkan antar tabel sehingga data menjadi saling berrelasi dan lebih terstruktur. Kita cek strukturnya di sini. Oke, di sini udah primary key, untuk ID admin, untuk daftar. Oke, ID daftarnya sudah foreign key. Untuk ID daftarnya sudah primary key dan ID admin di sini foreign key dan ID pasien sebagai foreign key juga. Oke, kemudian dokter. Oke, di sini primary key-nya ID dokter. Atribut lainnya itu ada nama dokter, tanggal lahir, alamat, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Oke, lanjut. Setelah di sini kita masuk ke tabel pasien ya. Kemudian struktur. Kemudian tambahkan contoh, kita beri nilai di sini value-nya untuk pasien. Untuk menambahkan pasien kita kasih urutan 10 gitu ya. Untuk nama pertama yaitu misalkan Adit, laki-laki. Untuk alamatnya Jakarta. Oke, berhasil. Kemudian kita tambahkan lagi tadi 11, nilainya tadi sudah hadir.
perempuan di Bandung dan seterusnya. Depok. Oke, di sini udah masuk ya data untuk data-data pasiennya. Di sini ada misalkan gitu ya, Adit dari Jakarta, Bandung, Kang Farhan gitu ya. Di sini sudah terlihat sudah masuk semua database pasiennya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke bagian desainer. Karena di sini masih acak-acakan, kita akan merapikannya dulu ya, sesuai dengan kasus pada tugas 2 ini. Oke, ini udah sesuai ya sama contoh tugas daripada kasus rumah sakit ini. Di sini sedikit saya jelaskan, dimana tabel-tabel ini tuh saling terhubung gitu ya, saling terhubung antar tabel gitu, dimana dari pendaftaran pasien gitu. Di sini administrator, untuk tabel administrator ini digunakan untuk menyimpan data para admin. Kemudian tabel dokter digunakan untuk menyimpan data dokter-dokter. Kemudian tabel pasien, di sini tabel pasien untuk menyimpan data pasien. Sedangkan tabel pasien dokter ini digunakan untuk menyimpan data pemeriksaan pasien oleh dokter gitu. Jadi di sini tuh udah ada foreign key-nya gitu ya. Oke. Jadi dari ERD yang diberikan, kita berhasil membuat basis data rumah sakit menggunakan MySQL di XAMPP, yang dimana kita mengeditnya gitu berada di web server localhost gitu. Dengan adanya relasi antar tabel, pengelolaan data menjadi lebih rapi dan efisien gitu. Setelah kita buat tabel-tabelnya gitu dengan rapi dan efisien, kita save dulu. Jangan lupa simpan halaman sebagai rumah sakit. Oke, bisa. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat buat kita semua. Di sini juga mohon maaf bila mana ada salah kata dan penyampaian. Saya Muhammad Fikri Anugrah dengan nomor NIM 055927874 mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, sekian penjelasan dari saya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih.